Shalom semua saudara-saudariku yang terkasih. Shalom buat teman-teman yang sudah bergabung, ya, buat beberapa teman-teman yang selalu setia ikut GMJ, buat Ko Henry Purnama Mulyono, Ko Albertans juga, dan beberapa teman-teman yang lain ya. Shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur sekali ya, pada pagi hari ini kita boleh memulai di hari Senin kembali ya. Sudah beberapa minggu ini mungkin minggu kesekian yang kita lalui dengan bekerja dari rumah ya, berdoa dari rumah, misa dari rumah, saudaraku. Tetapi kita masih bersyukur ya, sangat bersyukur karena kita masih diberi kesehatan, segala kehidupan kita boleh dicukupi oleh Tuhan. Maka layaklah untuk pada pagi hari ini sama-sama kita mau menghadap kehadirat Tuhan, kita mau bersyukur, kita mau merenungkan firman Tuhan ya, sedikit firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan benar-benar berkatnya yang sungguh luar biasa buat setiap kita, buat seluruh keluarga kita, saudara. Yuk mari kita sama-sama memulai GMJ pada pagi hari ini ya, dengan tanda kemenangan Kristus di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk hari baru yang Tuhan boleh anugerahkan buat kami. Terima kasih juga Tuhan buat satu minggu kemarin yang penuh dengan berkat-Mu, penuh dengan penyertaan-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh melalui sampai hari ini. Kau Tuhan boleh menjagai kami senantiasa, keluarga kami, saudara, orang tua, pasangan, anak-anak kami Tuhan, dari segala macam virus dan penyakit, dari segala macam gangguan Tuhan. Kami percaya kalau kami masih boleh ada sampai saat ini, dan kami masih boleh punya kerinduan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ini Tuhan. Ini semua hanya karena kemurahan-Mu saja Tuhan Yesus. Dan kami sungguh percaya Tuhan, kalau Engkau yang akan menjagai juga seluruh orang-orang yang saat ini mungkin juga terkena dampak dari COVID-19 ini, baik secara kesehatan maupun secara ekonomi maupun secara hal yang lain Tuhan. Dan kami percaya bahwa segala sesuatu ini akan boleh segera berlalu. Saat ini Engkau sedang merancangkan sesuatu yang terbaik, bukan hanya buat kami tapi buat dunia ini juga Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau bersyukur kalau di masa-masa seperti ini Tuhan, kami masih boleh mengikuti misa secara online. Kami masih boleh memuji dan memuliakan nama-Mu bersama secara online Tuhan. Tuhan boleh menyediakan fasilitas-fasilitas online sehingga kami masih boleh untuk menghadap Engkau. Ya, kami masih boleh bersyukur padamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kalau pada pagi hari ini Tuhan, setiap dari kami rindu untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu, merenungkan, dan bagaimana bisa berdampak buat kehidupan kami Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang boleh menjamah hati setiap kami Tuhan. Dan kiranya Engkau juga boleh memberkati Tuhan lidah bibir hamba-Mu ini. Semoga apapun yang hamba-Mu perkatakan ini Tuhan, sungguh-sungguh boleh berasal daripada-Mu saja, dan benar-benar boleh dapat menjadi rema buat setiap viewer GMJ yang menonton, dan benar-benar boleh menjadi berkat juga buat orang-orang di sekitarnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berbicaralah Tuhan, Kau yang menggemburkan tanah hati kami, sehingga firman ini boleh tumbuh dengan subur dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Dan benar-benar setiap kali kami menghadapi masalah, setiap kali kami menghadapi tantangan kehidupan Tuhan, firman-Mu ini yang boleh menguatkan kami, yang menjadi pegangan kami, yang pop up Tuhan dari pikiran kami, sehingga kami boleh tetap punya iman, dan kami boleh tetap bersatu dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya, shalom semua saudara-saudari yang terkasih ya. Sudah ada 27 orang yang bergabung di pagi hari ini. Oke, pada pagi hari ini saudara, kita mau merenungkan satu ayat, yaitu Yohanes 14 ayat yang ke-23 ya. Mari kita buka bersama Yohanes 14 ayat yang ke-23 ya. Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia." Nah saudara, ini adalah sebuah janji Yesus ya. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Nah saudara, seperti yang kita ketahui bersama ya, bahwa dalam satu minggu ini kita sama-sama mendapatkan beberapa info ya. Kebetulan karena saya tinggal di Surabaya ya, saya pribadi tinggal di Surabaya,
kami mendapatkan info bahwa PSBB-nya Surabaya diperpanjang, ya, ditambahkan 14 hari, saudara. Kemudian juga bagaimana dari pemerintah Indonesia sendiri mengatakan bahwa data COVID-19, entah itu yang sembuh, yang sakit, yang terjangkit positif baru, yang meninggal, datanya masih fluktuatif ya, maksudnya belum benar-benar turun terus, enggak, tapi masih naik lagi, ada turunnya, ada naik lagi, masih sangat fluktuatif. Ya, ditambah lagi, saudara, yang kita ketahui juga sekarang banyak sekali PHK yang terjadi di luaran sana karena banyak juga pengusaha-pengusaha yang sangat terdampak oleh COVID-19 ini, saudara. Nah, jadi sekali lagi bahwa masa-masa ini adalah masa-masanya anak-anak Tuhan ya. Anak-anak Tuhan, pengikut-pengikut Kristus ini kita bersinar, saudara. Bersinar dalam hal apa? Bukan berarti bersinar berarti kita mencari kepopuleran. Tidak seperti itu selalu ya, saudara. Tetapi bagaimana kita ini boleh menghadapi segala sesuatunya dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Bukan berarti tidak ada masalah. Tetapi saya pribadi, apa yang kita bisa tangkap dari perikop Yohanes 14 ayat 23 ya, dari ayat Yohanes 14 ayat 23 ini. Yesus menjawab bahwa jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan ketika ia menuruti firman-Ku, ya, kalau diperpanjang ya, Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami, Yesus dan Bapa, akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Saudara, ketika masa-masa seperti ini, kita tentunya percaya dan kita semuanya umat beriman kita tahu bahwa Bapa kita adalah Bapa yang baik ya. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa, yang tahu segala hal. Dan kasih Tuhan tidak terbatas, saudara ya. Kasih Tuhan tidak terbatas. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Bapa, saudara. Maka ketika kita boleh tinggal bersama-sama dengan Tuhan ya, sama seperti seorang anak yang mungkin dia sekolah ke kota lain dan dia ngekos atau sewa apartemen di kota tersebut ya, maka bukan berarti orang tuanya tidak mengasihi dia, bukan berarti ayahnya tidak mengasihi dia. Ayahnya tetap mengasihi dia dengan caranya ya, dengan caranya yaitu mempersiapkan segala sesuatunya, saudara ya. Kita tidak ada bersama-sama dengan ayah kita di dunia ini, tetapi ketika kita masih dikasihi ya, kita pasti akan dicukupkan biaya kita, kehidupan kita dicukupkan, kita dijagai ya, diberikan segala fasilitas-fasilitas yang mendukung studi kita dan lain sebagainya, saudara ya. Ketika Bapa kita di surga adalah Bapa yang jauh lebih punya kasih yang tidak terbatas daripada Bapa di dunia, maka tentunya kita tahu bahwa ketika kita tinggal jauh daripada Tuhan ya, kita itu masih selalu dicukupkan, kita masih selalu diberkati, kita juga masih selalu diberikan yang terbaik, saudara. Tetapi hari ini Yesus berkata bahwa ketika ada seseorang ya yang mengasihi dia, jadi orang yang tidak tinggal bersama dia itu aja dikasihi, yang tidak mengasihi Yesus aja dikasihi secara tidak terbatas, apalagi seseorang yang mengasihi Yesus dan menuruti firman-Nya, saudara ya. Dan Bapa dan dia akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Nah, tentunya saudara tahu, ketika seorang anak ini tidak tinggal bersama ayahnya ya, ayah dunia saja dia dikasihi secara luar biasa, apalagi ketika dia pulang ke rumahnya dan tinggal bersama-sama dengan ayah dan ibunya. Pasti kasihnya akan lebih melimpah ya, pasti akan terjadi suatu sukacita besar juga buat orang tuanya ya, karena anaknya ini bisa tinggal bersama-sama dengan dia, saudara. Nah, saudara, firman Yesus pada pagi hari ini ya mengatakan bahwa saat ini pun Yesus dan Bapa bisa tinggal di dalam kita ya, bersama-sama dengan kita di dalam hati kita. Ketika kita benar-benar mengasihi Yesus ya, mengasihi Yesus tentunya diwujudkan dengan bagaimana kita mengasihi sesama kita dan bagaimana kita menuruti firman-Nya, saudara ya. Banyak sekali firman Tuhan, banyak sekali perintah dan banyak sekali larangan, saudara. Sebagai manusia kita hanya bisa berusaha untuk berdoa dan kita minta kesanggupan, kita minta untuk kita mampu, sanggup untuk melakukan semua kehendak Tuhan ya, semua kehendak Bapa, saudara. Dan tetapi tentunya kita terus mengasihi Dia. Bagaimana mengasihi Dia adalah bukan hanya kita mengasihi diri sendiri, tetapi bagaimana kita juga memperlakukan orang lain ya dengan kasih, saudara. Ya, beberapa saat ini tentunya saudara-saudara yang ingin yang lagi ini ya news ya, berita-berita, tentunya saudara melihat bahwa banyak sekali sorotan ya, saudara, sorotan tentang ada seorang YouTuber yang kemarin sempat membagikan suatu hal untuk ngeprank, untuk memberikan bercandaan ternyata tetapi kelewat batas, saudara. Nah, saudara, ketika hari ini kita melihat hal seperti itu, tentunya kita dalam hati ada yang kesel, ada yang
bete ya, ada yang marah mungkin, kenapa dia tega sekali, kenapa hal seperti itu sampai harus sudah keterlaluan bercandanya juga masih harus dimasukkan ke YouTube misalkan seperti itu ya saudara. Nah tetapi saudara, ketika saya melihat itu ya, saya pun melihat ke dalam diri saya sendiri, apa yang saya sudah lakukan. Jangan sampai saya menghakimi orang tanpa saya sadar bahwa saya pernah melakukan yang tidak sama tetapi sejenis mungkin. Nah mungkin ketika ada orang-orang lain yang membutuhkan ya, saya bukannya memberikan yang terbaik tetapi saya cuek mungkin. Ya, saya mencoba introspeksi diri, ya, saya berdoa Tuhan beri saya hikmat supaya saya tidak melakukan hal-hal yang sama seperti itu, karena bisa jadi itu adalah kelalaian sebagai manusia, ya, karena mungkin ada sesuatu yang dikejar saudara, yaitu bukan hanya ada yang dikejar adalah kepopuleran demi konten, ada juga yang dikejar adalah demi menghemat, ya. Karena kita merasa tabungan menipis mungkin, akhirnya kita melakukan segala sesuatu yang hanya memikirkan diri kita sendiri. Ada juga yang mungkin melakukan satu hal yang lain hanya demi rasa aman, saudara. Nah, di sana saya merasa tertegur bahwa kadang sebagai manusia, ya manusiawi, bahwa ketika saya sebagai manusia pribadi pun juga sering melakukan hal-hal seperti itu, tidak melakukan kasih hanya demi sebuah alasan bahwa ya kita pun harus berhemat mungkin, ya kita pun juga sedang berjuang mungkin. Ya seluruh orang juga mengalami hal yang sama. Nah saudara, tetapi ketika kita ini boleh berjalan bersama dengan Tuhan, saya pribadi saya bersyukur karena Tuhan boleh mengingatkan saya bahwa kehidupan kita semua sebagai anak-anak Tuhan, kita tuh akan dicukupin saudara. Kita semua itu akan dicukupin, dan ketika melalui masa-masa berat ini, seperti janji Bapa, janji Tuhan ya, sampai memutih rambutku, Tuhan akan terus menggendongku. Di masa-masa yang berat ini saudara, Tuhan akan terus menggendong kita. Sekalipun hari ini kita mungkin merasa berat, kita merasa tidak sanggup, percayalah bahwa tangan Tuhan menopang kita jatuh, tapi kita tidak akan tergeletak. Nah, maka saat itu saudara, ketika hari ini kita boleh bersatu dengan Tuhan setiap paginya, ketika kita boleh menghadap Tuhan, kita boleh bersekutu dengan Tuhan, kita boleh memuji dan menyembah Tuhan, kita boleh saat hening, saat teduh saudara, maka percayalah bahwa ketika saat-saat itu boleh datang ke dunia ini, ya ke masa-masa yang berat itu boleh datang ke dunia ini, kita itu berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan yang memegang tangan kita, Tuhan yang menopang kita, Tuhan yang menggendong kita ketika saat-saat benar-benar sangat berat saudara. Dan percayalah saudara bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan ini sudah dipersiapkan bahwa apa? Firman Tuhan, kedekatan kita dengan Tuhan itu jauh lebih cukup, jauh lebih daripada cukup, daripada apa yang mungkin sedang kita kejar saat ini. Ya, percayalah kita tetap berjuang, kita tetap berusaha, bukan berarti kita juga santai ya saudara. Kita sebagai manusia kita berjuang, kita berusaha, tapi kita tetap percaya bahwa apapun yang terjadi benar-benar sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki saudara. Dan Tuhan sudah mempersiapkan waktu yang terbaik untuk setiap kita. Saudara, beberapa saat yang lalu ya saya secara pribadi juga sangat bersyukur ketika saya ngobrol dengan istri saya bersyukur ketika kami mendapatkan beberapa sharing, curhatan dari beberapa teman ya, dari papa dan mama yang anaknya sudah mulai masuk ke sekolah ya, dimana uang sekolahnya tidak dipotong ya, paling dipotong cuman ada yang 7%, ada yang 10% ya, padahal sekarang yang repot orang tuanya karena mereka harus mengajarkan. Ditambah lagi yang paling repot adalah setiap anak ini diberikan tugas 3-5 tugas setiap harinya dan harus selesai setiap hari katanya ya, dimana orang tuanya yang mengerjakan saudara. Nah di saat itu saudara, ketika saya ngobrol dengan istri saya, ketika ada temannya juga yang sharing bahwa dia cukup stres menghadapi suami dan anak yang ada di rumah, di saat itu ya kami merasa bersyukur saudara. Dan saat itu kami pernah ya, istri saya pernah keguguran 2 kali. Dan saya berpikir ketika keguguran yang pertama saat itu istri saya tidak keguguran dan lahir bayi dengan sempurna, saat ini anak kami sudah sekolah, dan itu menjadi satu beban pikiran baru mungkin ya. Di saat ini kami percaya ya, kami merasa bahwa kami belum siap untuk stres dengan tugas-tugasnya dan lain sebagainya, kami juga. Dan di saat ini kami sungguh bersyukur bahwa Tuhan itu punya waktu yang terbaik buat yang lain yang saat ini mungkin anaknya masih sekolah ya, masih bayar uang sekolah penuh. Yang saya tahu saudara ya, beberapa teman sel dan lain sebagainya hidupnya dicukupkan saudara, bahwa walaupun masih berjalan
pembayarannya, pemasukan mungkin tidak sebagus biasanya, tetapi entah bagaimana semuanya masih cukup, saudara. Dan itulah yang kami bersyukur ya, ketika kita masuk ke dalam satu komunitas, kita boleh saling menguatkan, saudara. Di masa-masa seperti ini, walaupun kami komsel ya, sel lewat online, tetapi kami sharing-sharing ini sangat memberkati kami, sangat menguatkan kami, bahwa walaupun kami sekarang berjuang sendiri-sendiri, tetapi kami ini adalah satu komunitas yang berjalan bersama dengan Tuhan, saudara. Dan kami sungguh percaya bahwa segala sesuatunya, apapun yang terjadi saat ini, setiap orang merasakan hal yang berat, setiap orang merasakan hal yang tidak mudah, saudara. Tetapi kita dimampukan, kita dicukupkan, dan bahwa Yesus sendiri yang berperang melawan kita, yang berperang melawan musuh-musuh kita, berperang bersama kita, ya, bahwa bukan hanya terhadap COVID-19, tapi terlebih terhadap segala kekhawatiran kita, segala ketakutan kita. Maka baiklah, saudara, kalau kita menyerahkan setiap kekhawatiran kita, setiap ketakutan kita, saudara, ya, selayaknya kita menuruti setiap firman Tuhan, ya, kita melakukan perwujudan iman, karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi di masa-masa yang seperti ini, dengan perwujudan iman kita, dengan segala tindakan dan perbuatan kita, saudara, dari sinilah sebenarnya nama Tuhan akan dipermuliakan melalui perbuatan kita, saudara. Dan tentunya ketika nama Tuhan mulai dipermuliakan, kita ini menjadi pembawa kabar sukacita. Bukan berarti ketika orang-orang itu mengenal Tuhan masalahnya selesai, tetapi mereka dimampukan, mereka dikuatkan, mereka bisa menerima, saudara. Ya, kemarin saya ada mengikuti salah satu seminar online mengenai bagaimana kita menciptakan sumber keuangan baru di era online ini, saudara. Nah, ada salah satu mindset yang cukup bagus yang dikatakan bahwa banyak orang yang tidak bisa menerima kondisi sekarang. Nah, ketika kita bisa menerima kondisi sekarang, bahwa kondisi ini adalah kondisi yang tidak bisa dirubah, dan kita tidak terus memasang harapan palsu bahwa 1 bulan lagi, 2 bulan lagi akan selesai. Tetapi kita bisa menerima bahwa ini adalah new normal. Disitulah kita bisa mulai memikirkan bagaimana caranya kita bangkit. Nah, ketika saya bawa ini ke dalam doa, ke dalam pujian penyembahan setiap paginya, saya mendapatkan satu bayangan, saudara, ya, mendapatkan sebuah bisikan bahwa datanglah kepadaku, maka kamu akan bisa menerima segala situasi ini. Kenapa? Karena aku menerima engkau. Aku pun mengizinkan kondisi ini. Maka ketika kamu adalah anakku, percayalah bahwa kondisi ini adalah kondisi yang sudah aku pikirkan untuk engkau juga. Maka percayalah, berjalanlah bersamaku, punyailah damai sejahtera dan sukacita yang berasal daripadaku, maka kamu pun akan bisa bangkit dari kondisi ini. Dan sungguh, saudara, saya sangat bersyukur ketika kita punya Allah, ketika kita punya Bapa yang sungguh mengerti setiap perasaan kita, yang sungguh mengerti setiap keadaan kita, dan kita benar-benar akan dikuatkan dalam segala sesuatu yang boleh terjadi dalam kehidupan kita, ya, saudara. Dan apapun itu yang saya rasakan, bahwa sampai saat ini kami merasakan benar-benar sebuah sukacita dengan kami bekerja di rumah. Kami bisa berkumpul terus, kami bisa ketika dulu saya bekerja harus keliling luar pulau, tetapi saat ini setiap saat ketika selesai bekerja dari laptop, saya bisa naik bermain dengan anak, ya, ngobrol dengan istri dan lain sebagainya. Sungguh saya bersyukur, saudara, dan saya percaya bahwa rasa syukur itu karena Tuhan yang boleh benar-benar menanamkan rasa syukur itu, bahwa kita semua dimampukan akan menghadapi segala masalah ini, karena badai pasti akan berlalu, saudara. Baiklah, saudara, Tuhan akan datang, saudara, dan diam bersama-sama dengan kita. Ketika kita sudah boleh hadir untuk menyempatkan waktu kita setiap paginya, kita hadir di KMJ ini misalkan, untuk pujian penyembahan secara pribadi misalkan, percayalah, saudara, Tuhan kita Tuhan yang baik, Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Segala sesuatu hal yang ajaib, segala sesuatu berkat dan anugerah serta mujizatnya sudah disiapkan buat kita yang percaya, saudara. Percayalah terus kepada Tuhan, jagalah keintiman hubungan kita dengan Tuhan, saudara. Karena di saat-saat ini, kedekatan hubungan kita dengan Tuhanlah yang akan menjaga kita untuk terus bertahan dalam kondisi ini, saudara. Bukan masalah lagi apapun yang terjadi dengan pekerjaan kita, dengan keluarga kita, dengan pegawai-pegawai kita, dengan perusahaan kita dan lain sebagainya, ya, kantor kita dan lain sebagainya. Bukan itu, saudara, tetapi yang paling penting adalah bagaimana ketika kita pribadi punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Disitulah nantinya kita akan berkemenangan, kita akan bersinar, dan nama Tuhan akan dipermuliakan melalui setiap kita. Mari kita tutup dengan doa, saudara, untuk mengakhiri GMJ pada pagi hari ini. Semoga renungan singkat ini, saudara, yang kita renungkan bersama-sama boleh benar-benar menjadi rema dalam kehidupan kita. Ya, mari kita tutup dengan doa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur, Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau begitu mengasihi kami.
Kami bersyukur Engkau begitu mempedulikan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan, karena Engkau mengerti dan memahami kondisi setiap kami Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, kalau di saat-saat ini banyak orang mengalami ketakutan, banyak orang mengalami pergumulan berat, kami percaya Tuhan, kalau kami anak-anak-Mu akan terus berjalan bersama Engkau, dan kami akan bersinar bersama-sama dengan Engkau. Dan melalui setiap perbuatan kami, melalui setiap sukacita kami di masa pandemi ini Tuhan, nama-Mu akan dipermuliakan, dan semakin banyak orang akan mengenal Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan, melalui kami. Jadikanlah kami Tuhan untuk alat-alat-Mu di masa-masa seperti ini, supaya kami sendiri juga boleh menjadi berkat buat banyak orang, dan menuntun mereka kepada Engkau Tuhan Yesus. Dan kami juga mau serahkan Tuhan setiap ketakutan kami, setiap kegelisahan kami, setiap kekhawatiran kami Tuhan. Kami tahu, kami sadar dan kami yakin Tuhan, bahwa kami punya ketakutan ini. Ajar kami untuk menerima kondisi ini Tuhan. Kami semua pastinya berharap bahwa kondisi ini segera berakhir. Namun ajar kami Tuhan untuk menerima ini, sehingga kami bukan hanya mempunyai harapan palsu yang kami masih jujur belum tahu kapan selesainya, tetapi kami boleh mempunyai ambil sikap yang tepat untuk kami boleh menerima. Dan tentunya kami menerima bahwa ini adalah termasuk suatu hal yang Kau izinkan untuk terjadi Tuhan, sehingga kami boleh memikirkan langkah, dan tentunya mendapatkan hikmat daripada Engkau Tuhan, untuk kami boleh mengambil langkah-langkah, supaya kami boleh bukan hanya bertahan, namun kami boleh terus menanjak, terus maju. Karena kami anak-anak-Mu, kami berjalan bersama Engkau dari kemenangan menuju kemenangan Tuhan Yesus. Dan kiranya Engkau yang boleh berkati Tuhan setiap viewer GMJ yang pada pagi hari ini ya mengikuti kerinduan mereka Tuhan, untuk hadir bersama-sama untuk memuji dan memuliakan Engkau, untuk merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Setiap pergumulan mereka, setiap keluarga mereka Tuhan, untuk mereka yang saat ini ada keluarga yang sakit Tuhan, apapun sakitnya Engkau yang jamah, Engkau yang boleh sembuhkan Tuhan. Engkau yang angkat segala macam sakit penyakit Tuhan Yesus. Engkau juga boleh pulihkan hati yang rapuh, hati yang takut, hati yang khawatir Tuhan. Engkau yang boleh pulihkan, Engkau yang boleh basuh Tuhan. Engkau juga untuk setiap pekerjaan yang saat ini bermasalah, secara penghasilan ataupun secara pekerjaannya juga bermasalah, secara bisnisnya juga bermasalah Tuhan. Engkau yang kuatkan setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Engkau yang berikan mereka pengharapan bahwa segala sesuatunya ini Engkau tahu, dan Engkau sedang mempersiapkan segala sesuatu yang terbaik, dan Engkau juga mempersiapkan mereka untuk hal-hal yang lebih besar Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang akan terus bekerja buat setiap kami Tuhan Yesus, dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kiranya Engkau juga boleh jamah hati anak-anak-Mu Tuhan, supaya boleh mengutamakan Engkau, supaya mereka boleh rindu untuk boleh bersekutu dengan Engkau terlebih dahulu setiap paginya Tuhan Yesus. Dan Engkau sendiri juga yang akan menjamah hati setiap mereka, supaya mereka boleh menghadap Engkau rutin untuk memuji menyembah Engkau, pujian penyembahan Tuhan, dan mereka boleh mempunyai hubungan yang semakin hari semakin dekat dan semakin intim dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat-Mu Tuhan, untuk segala reminder-Mu Tuhan. Engkau yang mengingatkan kami, Engkau yang menyadarkan kami, dan terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Semoga apapun yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini benar-benar boleh menjadi rema, dan tanah hati kami boleh menjadi tanah yang subur, tempat tumbuhnya firman ini, dan boleh berbuah melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala doa ini Tuhan kami mau haturkan hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa, Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudaraku yang sudah ikut di GMJ pada pagi hari ini. Ya, seperti di GMJ setiap hari Senin, I love Monday, saudaraku. Ya, jadi kita menyukai hari Senin, karena di hari Senin ini adalah awal hari yang baru, dan semusim yang lalu, 1 minggu kemarin Tuhan boleh menyertai kita, maka kita percaya bahwa 1 minggu ini Tuhan pun akan menyertai kita, saudara. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah join di pagi hari ini. Sebarkan untuk teman-teman yang lain yang mungkin, bagi saudara yang merasa terberkati dengan GMJ setiap paginya, boleh saudara untuk sharing kepada setiap teman-teman kita, untuk boleh hadir walaupun secara siaran tunda maupun secara live, saudara, ya. Dan buat saudara-saudaraku semuanya, PDKK Domus Glorie ya akan tetap ada, saudara, di minggu ini, di hari Jumat nanti.
pukul 19.00 ya saudara. Pastikan buat saudara-saudaraku yang rindu untuk mendapat jamahan Tuhan, hadirlah bersama dengan kami di GMJ secara online saudara ya. Terima kasih setiap saudaraku semuanya. Stay safe, stay healthy, and God bless you all. Bye-bye.